Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Paket pangan cegah stunting begitu dinanti. Warga kurang mampu di Cilacap rela antre dan berdesakan dapat bantuan telur dan daging ayam. Harga cabai terus meroket, bahkan cabai rawit merah di Kota Tegal mencapai Rp100.000 per kilogram. Fenomena alam unik di Banjarnegara, sebuah sumur milik warga tiba-tiba menyemburkan air deras hingga menyebabkan banjir. Sebuah fenomena alam unik terjadi di Banjarnegara. Sebuah sumur milik warga tiba-tiba menyemburkan air cukup deras. Bahkan karena sedemikian derasnya, air membanjiri rumah pemilik sumur dan mengalir ke permukiman. Di bawah sinar terik matahari siang, tiba-tiba sumur milik Uswatun Hasanah di Desa Purwasaba, Banjarnegara menyemburkan air deras seperti air mancur. Sedemikian derasnya air membanjiri rumah hingga ke arah permukiman warga lain. Fenomena unik ini menarik perhatian warga. Mereka berdatangan menyaksikan dari dekat. Sumur yang tadinya hanya berisi air dengan ketinggian 2 meter. Namun kondisi air berwarna coklat dan keruh. Saya juga nggak tahu, orang tadi saya juga ada dari luar lagi bersihin musola. Begitu datang ke rumah, adik memanggil, katanya sumurnya itu keluar airnya tuh dari dalam, dalam langsung. Begitu lihat ke dapur juga, dapur udah banjir. Ya kaget, ya takut lah, gimana sih orang rumah tiba-tiba keluar air kayak gitu kan. Deras ya Pak? Deras. Sudah diperiksa tapi belum ketemu ini penyakitnya. Kalau semalam itu kejadian kan hujan besar ya, satu malam. Dimungkinkan rembesan dari sungai. Tapi ini sungai udah surut, udah kecil. Tapi kok airnya masih besar nih, masih banjir kemana-mana. Ya. Masih banter dari dalam sumur ya? Masih kencang. Untuk sementara pemilik rumah mengungsi karena semburan air belum berhenti. Dugaan awal semburan air bersumber dari air tanah yang keluar melalui lubang sumur. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Kemacetan di jalur Pantura beberapa waktu lalu membuat pasokan BBM di Rembang terganggu. Pengiriman BBM dari depo Pertamina terhambat lantaran truk tangki pengangkut BBM terjebak kemacetan. Beberapa hari lalu jalur Pantura Pati Rembang macet parah. Antrean kendaraan mencapai 30 km. Kemacetan disebabkan karena 5 titik jalan diperbaiki. Kemacetan tersebut sempat berdampak kepada pasokan BBM di SPBU Tireman Rembang. Stok BBM sudah menipis karena belum ada kiriman dari depo Pertamina. Pengiriman BBM dari depo Pertamina terhambat karena truk tangki pengangkut BBM diduga terjebak kemacetan. Tadi malam saya ada kiriman jam 2 malam Mas, jam 2 malam. Padahal dari depot itu ya kurang lebih setelah asar malam itu baru nyampe di sini sekitar jam 2. Nah, kalau hari ini nggak tahu juga soalnya ya mungkin sopirnya agak males juga atau gimana kan ya manusiawi juga. Sejak minggu kemarin, pasokan BBM sudah aman karena jalur Pantura Pati Rembang sudah kembali normal. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Puluhan narapidana kasus terorisme yang sebelumnya ditahan di sejumlah penjara di Jawa Barat dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan. Mereka dipindahkan merupakan narapidana dengan masa hukuman di atas 3 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Jumat siang sebanyak 33 narapidana kasus terorisme yang berasal dari Jawa Barat tiba di Dermaga Wijayapura, Nusa Kambangan, Cilacap. 3 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cilacap, sedang 30 napi lain dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan.
Pemindahan puluhan napi ini dijaga ketat oleh anggota polisi bersenjata lengkap. Puluhan napi ini merupakan terpidana kasus teroris dengan masa hukuman lebih dari 3 tahun, penjara seumur hidup, hingga terpidana hukuman mati. Jumlah 33, 3 di Lapas Cilacap, 30 di Nusa Kambangan. 30 itu terpisah di berapa LP atau memang dipusat pada satu? Saat ini masih di satu, ada beberapa lapas. Cara kesiapan Pak jadi Nusa Kambangan? Kalau di Nusa Kambangan ini sebuah kegiatan yang biasa, artinya yang memang ya artinya yang tidak ada yang spesial. Artinya memang kita biasa menerima narapidana baik teroris maupun narkoba maupun pidana umum yang lainnya. Setelah tiba di Pulau Nusa Kambangan, puluhan napi kasus terorisme akan ditempatkan di 2 lapas, yaitu Lapas Karanganyar dan Lapas Pasir Putih. Lapas Karanganyar dan Pasir Putih dikenal sebagai lapas dengan pengamanan super ketat. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sebuah toko di Desa Butuh, Kabupaten Semarang tidak menjual produk yang terafiliasi dengan Israel. Cara itu sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Toko di Desa Butuh, Tengaran, Kabupaten Semarang memilih tidak menjual produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Pemilik menempel tulisan di rak tempat produk yang tidak dijual, bahkan disebutkan pula jenis produknya. Pembeli disarankan untuk membeli produk yang lain. Total produk terafiliasi Israel di toko ini mencapai 35%. Pemilik toko mengaku mengikuti saran Majelis Ulama Indonesia, seperti yang beredar di media sosial. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Ini tetap masih kita sediakan di rak, cuman memang bagi pembeli yang ingin membeli barang-barang itu, nanti kita arahkan dari tim kita, dari kasir, dari sini untuk kalau bisa membeli barang-barang yang lain, gitu Mas. Ya, kita beri label bahwa sesuai dengan fatwa MUI barang-barang ini tidak kita jual begitu. Majelis Ulama Indonesia MUI telah merilis bantahan terkait boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. MUI melalui Sekretaris Fatwa MUI, Miftahul Huda, mengatakan MUI tidak pernah mengharamkan produk Israel yang sudah diberi label halal. MUI hanya mengharamkan perusahaan produk tersebut yang mendukung serangan Israel terhadap Palestina. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Menjelang pemilu, puluhan alat peraga kampanye yang dinilai melanggar aturan ditertibkan petugas gabungan. APK dinilai melanggar karena terdapat unsur ajakan memilih atau mencoblos serta belum masuk masa kampanye. Petugas gabungan dari Bawaslu dan Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye pemilu di Jalan Raya Solo Jogja, Klaten, Jumat siang. Sebanyak 64 APK yang dinilai melanggar aturan didata dan diamankan petugas di kantor Bawaslu. APK dinilai melanggar karena terdapat unsur ajakan memilih atau mencoblos, serta saat ini belum masuk masa kampanye yang baru dimulai tanggal 28 November mendatang. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut surat imbauan kepada partai politik terkait pemasangan dan juga penertiban APK yang telah disampaikan sebelumnya. Karena memang belum masuk masa kampanye, sehingga perlu kita tertibkan yang ada kalimat ajakannya, coblos, kemudian mohon dukungannya, bukan hanya kalimat, juga simbol-simbol yang mengarah ke dukungan seperti paku, gambar coblos paku itu juga kita tertibkan, itu bagian dari ajakan juga. Ini kita inventarisir, nanti kita kumpulkan di kantor Bawaslu, jadi teman-teman partai politik mungkin nanti yang ingin mengambil, monggo silakan kami tunggu di kantor Bawaslu untuk bisa nanti kalau sudah masa kampanye kan silakan dipasang lagi, nggak apa-apa. Dalam kesempatan itu, petugas juga menertibkan sejumlah bendera partai politik yang dipasang di jembatan dan dinilai melanggar Perda K3 atau ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.